Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat jati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam, semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya sedang dalam perjalanan dari kantor menuju rumah, dari Cibitung menuju Cikampek, dan saya berada di sisi kiri uh, kendaraan, sementara teman saya berada di kanan jalan. Karena posisi duduk saya di sebelah kiri, secara otomatis yang saya lihat adalah lebih banyak objek-objek yang di sebelah kiri, mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang searah dengan saya menuju Cikampek, kemudian juga persawahan dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, teman saya yang duduk di sebelah kanan tentu lebih banyak melihat objek-objek yang ada di sebelah kanan, seperti kendaraan yang berlawanan arah menuju Jakarta, kemudian juga pembatas jalan dan lain sebagainya. Dan ketika kemudian kita bertukar pikiran, berdiskusi antara saya dengan teman yang ada di sebelah kanan saya, tentu akan ada beda objek yang dilihat dan juga beda cara pandang. Saya tidak bisa menyalahkan teman saya kalau beliau katakan yang beliau lihat adalah mobil ke arah Jakarta, karena memang itulah kenyataannya. Begitupun saya akan tetap berargumen dengan apa yang saya lihat. Saya cenderung mengatakan banyak mobil yang searah dengan saya karena memang saya duduknya sebelah kiri, meskipun kendaraannya sama, meskipun arah tujuannya sama. Jadi analogi itu adalah untuk kita yang sedang belajar. Mungkin guru kita sama, mungkin kitab yang kita baca sama, mungkin yang bab yang kita pelajari sama, mungkin bacanya sama, tapi tidak lantas kemudian apa yang didapatkan masing-masing kita itu harus sama. Ada mungkin karena fokusnya di satu titik tertentu, yaitu yang dia dapat, sementara orang lain akan mendapatkan yang mungkin berbeda dengan kita, dan itu lumrah, itu wajar, dan itu biasa. Tidak bisa kemudian karena gurunya sama, yang didapat, ilmu yang didapat harus persis sama, ya tidak sama. Meskipun kitabnya sama, kemudian pemahamannya persis sama, ya tidak juga. Mungkin ada beda pandang, beda persepsi, dan lagi itu sesuatu yang wajar. Jadi jangan alergi dengan perbedaan, jangan kemudian mudah undungan, mudah menjudge orang itu tidak sesuai dengan apa yang versi kita, karena itu tadi posisinya mungkin beda, yang dilihatnya mungkin beda, tujuannya beda. Dalam belajar pun seperti itu. Ada orang yang katakanlah mengamalkan zikir yang sama lafadznya, periaduhannya sama, tempatnya sama, gurunya sama, tapi pengalaman ruhani, pemahaman, kemudian juga wawasannya tentu ya tidak sama. Ada orang yang dikarunia Allah wawasan yang lebih luas, ada yang orang yang dikarunia Allah pemahaman yang lebih dalam, ada yang dikarunia Allah kemudian pengalaman-pengalaman yang sangat mungkin berbeda. Saya ulang, sangat mungkin berbeda. Misalkan ada seseorang yang kemarin teman saya bercerita bahwa setelah mengamalkan zikir tertentu, beliau mengalami pengalaman spiritual seperti itu, dan saya benarkan itu memang seperti itu. Kemudian meskipun ada satu teman lagi yang mengamalkan bacaannya sama, duduk di majelis yang sama, kemudian bercerita bahwa yang dia dapatkan tidak seperti itu. Menurut dia, yang saya alami katanya seperti ini. Ya, saya pun tidak menyalahkan. Itu adalah sekali lagi masing-masing orang sangat mungkin berbeda, masing-masing orang sangat mungkin mendapatkan sesuatu yang berbeda dari satu dan yang lainnya. Ini pengalaman yang menarik. Persis di sebelah kiri saya lalu lalang mobil yang menuju ke arah Cikampek, kemudian sebelah kanan saya lebih banyak kendaraan yang melaju menuju arah Jakarta, dan pasti teman saya lebih banyak melihat ke kanan karena posisi beliau di sebelah kanan sementara posisi saya sebelah kiri.
Jadi seperti itu. Kalau ada berbeda itu ya wajar. Sekali lagi perbedaan itu wajar. Jangan kemudian menjadi hal yang diperdebatkan, yang dipeributkan, dan kemudian memaksakan kehendak kita agar orang lain sama pandangannya dengan kita, agar orang lain pahamnya sama dengan kita, agar orang lain pengertiannya sama dengan kita. Ya tidak seperti itu. Selama masih dalam koridor yang seharusnya, masih di rel, masih di jalan yang seharusnya, tidak melenceng, mengikuti garis yang sudah ada, marka-marka jalan yang sudah ditentukan, ya silakan saja. Yang dilihat mah boleh beda, selama tidak nyebrang jalan, motong jalan orang, kemudian seradak seruduk dan lain sebagainya. Jadi itu pengalaman sore ini sangat menarik. Dan kenapa kemudian saya ingin sekali berbagi seperti ini, karena banyak sekali orang yang kemudian karena mendengar pendapat orang lain kemudian dia menjadi tersinggung, membaca status orang lain kemudian ngerasa tidak harusnya seperti itu. Menurut saya begini, ya silakan. Menurut Anda seperti itu ya silakan, tapi jangan memaksakan orang lain harus seperti Anda. Itu ada wilayah, ada hal-hal yang secara spesifik mungkin beda, kapasitas kita beda, latar belakang kita beda, ilmu kita mungkin backgroundnya beda, kita dari kultur yang berbeda, dari banyak hal yang beda dengan kita. Jadi sangat mungkin apa yang kita pelajari, even objeknya sama, even gurunya sama, even kitabnya sama, kali lagi perbedaan sangat dimungkinkan. Enjoy saja selama tadi kaidahnya adalah jangan memotong jalan orang, jangan seradak seruduk, tetap patuhi rambu-rambu marka jalan, dan teruslah melaju di trek yang seharusnya. Silakan belajar versi Anda, silakan belajar dengan cara Anda, selama itu tetap dengan kaidah dan koridor yang sudah ditentukan, misalkan oleh guru, misalkan oleh syariat, misalkan oleh kaidah-kaidah lain yang mengharuskan kita untuk belajarnya seperti itu. Hasilnya sekali lagi itu sangat mungkin beda. Oke, jadi ini menarik untuk mengamati jalan yang sangat ramai, lalu lalang, dan meskipun orang-orang ini satu arah dengan saya, tujuannya berbeda-beda. Saya mungkin mau pulang, tapi sangat mungkin ada yang di sebelah saya ini sedang berangkat menuju tempat kerjanya. Ada mungkin yang sedang janjian dengan seseorang, ada mungkin yang sedang membawa sesuatu dan lain sebagainya. Pun yang orang yang kelihatan berbeda arah dengan saya, bukan berarti mereka kemudian tidak hendak pulang. Mungkin mereka justru akan pulangnya ke arah Jakarta. Kalau saya pulangnya ke arah Cikampek, mungkin orang lain pulangnya ke arah Jakarta. Jadi itu perbedaan adalah, kata orang bijak, kata orang pintar itu rahmat. Rahmat itu kalau selama kita pikirannya open minded, jangan furung batoke, jangan mudah tersinggung, jangan mudah kemudian menjudge bahwa orang lain itu salah, orang lain itu tidak benar hanya karena berbeda pendapat, berbeda objek yang dilihat, berbeda cara pandangnya. Oke, selamat menikmati perbedaan dan tetap berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.